Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Kalimatnya yang dibangun jiwanya dulu, Pak. Roh, jiwa, hati Bapak itu dikasih semangat. Maka di Indonesia antara agama dan negara tidak bisa dipisahkan. Agama, Pak, tanpa negara nggak kuat. Negara tanpa agama acak adut, Pak. Coba negara tanpa agama, wow, korupsi merajalela. Ini ada agama aja korupsi. Ada agama ngatur aja orangnya pada nggak jelas. Tapi agama tanpa agama, agama tanpa negara itu nggak bisa kita menjalankan dengan aman. Ini kita beragama, kalau negaranya perang kayak Timur Tengah, nggak bisa kita ngaji, Pak. Pada kali ini kita di antara umat yang patut untuk berbangga karena berketepatan tahun baru Hijrah, tahun perubahan, tahun pergerakan, tahun Islam 1443 Hijriah yang menjadi tonggak keberhasilan dakwah baginda Nabi Muhammad SAW dan para sahabat ketika pindahnya Nabi dari Makkah ke Madinah. Sehingga ketika sudah di Madinah, ketika ada perubahan metode dalam dakwah, maka Islam bisa berkembang ke seluruh jazirah Arab, ke seluruh penjuru negeri yang ujungnya bisa sampai ke Indonesia. Dan bahagianya kali ini berketepatan kita dalam acara HUT RI, Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-76. Ketepatan hari ini pas malamnya adalah malam 17. Esok kita akan bersama-sama menyaksikan di berbagai titik ada upacara kemerdekaan RI yang ke-76. Di situ akan dikumandangkan kembali Undang-Undang Dasar, dikumandangkan kembali lagu Indonesia Raya. Maka Indonesia merdeka itu tidak sekonyong-konyong merdeka, tapi penuh dengan perjuangan, penuh dengan pengorbanan waktu, harta, bahkan nyawa dikorbankan untuk negara kita tercinta Indonesia. Maka kita sebagai generasi penerus sepatutnya terima kasih kepada para pejuang yang telah mendahului kita, yang telah mengorbankan segala sesuatunya untuk kemerdekaan. Ucapan terima kasih kita, mari kita baca doa. Karena malam ini, jika memang tidak kondisi PPKM, tidak kondisi pandemik, hampir di setiap masjid, di setiap musola, di setiap pos-pos RW dan kantor kelurahan, naik sampai ke tingkat atas, itu ada tasyakuran doa bersama. Itu pun tetap berjalan dengan melakukan doa bersama, mendoakan para pejuang, para pahlawan lewat zikir, istighosah, tahlil dengan dunia maya. Sekarang ramai dengan Zoom. Maka kali ini ngaji kita mari diawali sumbangsih terima kasih. Karena man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tidak berterima kasih sesama manusia, hakikatnya tidak terima kasih kepada Allah. Maka sumbangsih terima kasih kita bacakan suratul Fatihah.
untuk para pejuang kita yang telah mendahului kita, yang telah mengorbankan harta benda bahkan nyawanya. Dengan suratul Fatihah ini mudah-mudahan beliau semua yang muslimina wal muslimat, mukminina wal mukminat, dosa-dosanya diampuni oleh Allah, amaliyahnya diterima oleh Allah dalam memperjuangkan negara kesatuan Republik Indonesia bin niyati wal qabul wa bi syafa'atir rasul wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihil kiram, dan seluruh para pejuang yang telah memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia, muslimina wal muslimat. Allahumma ighfir lahum warhamhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kedua, Pak, kita masuk dalam lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh Wakil Rudolf Supratman atau terkenal dengan W.R. Supratman, yang konon katanya masih keturunan Belanda. Itu pada era tahun 30-an sudah menuliskan kalimat-kalimat tentang kemerdekaan Republik Indonesia. Maka lagu Indonesia Raya sekarang menjadi lagu kebangsaan. Itu ada bait syair yang patut kita telaah terus menerus, sehingga dengan bait-bait ini dulu roh dan jiwanya para pejuang siap untuk mengusir para penjajah. Salah satunya begini: bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Kalimatnya yang dibangun jiwanya dulu, Pak. Roh, jiwa, hati Bapak itu dikasih semangat. Contoh malam ini, Pak, dikasih motivasi, dikasih semangat supaya apa? Mau ibadah. Maka motivator itu penting. Gampangnya ngomong, manggil penceramah itu penting, manggil pendakwah itu penting. Untuk apa? Memperkuat kembali jiwa yang ada di dada. Maka bangunlah jiwa-jiwa dulu dibangun. Saya juga ingat resolusi jihadnya Mbah Hasyim Asy'ari, kakeknya Gus Dur. Ketika kala itu tahun 45, Indonesia 3 tahun baru merdeka, Pak. Tiba-tiba tentara Inggris sekutu datang lagi di Surabaya. Maka kalimatnya apa? Ketika sowan kepada Mbah Hasyim Asy'ari ini kudu bagaimana, Mbah Kiai? Maka setelah istikharah, setelah doa, setelah munajat, hukumnya untuk mengusir penjajah itu fardu ain. Maka radius dari Surabaya yang 90 kilo atau marhalatain wajib berangkat untuk ikut perang karena membela tanah air. Hubbul waton minal iman. Maka hukumnya fardu ain. Maka Mbah Hasyim Asy'ari dengan beberapa para alim ulama dan kiai, santri, para pejuang berangkat untuk mempertahankan Indonesia. Dibangun jiwanya. Untuk membela negara itu hukumnya wajib. Maka dulu, Pak, berangkat dari Jombang jalan kaki, pakai sarung, Pak, nggak pakai cawet itu, Pak. Serius, santri itu nggak ada yang pakai celana dalam, Pak. Gelobat, gelabet itu, Pak.
Jalan dari Jombang ke Surabaya, dari Kediri berangkat Pak untuk mengusir penjajah. Bangun jiwanya. Ayo santri berangkat. Kalau Indonesia aman, kalau negara aman, ngaji juga tentram, ibadah juga enak, kita keluarga ngatur keluarga juga enak. Tapi kalau terus dijajah, maka kita tidak akan aman dan nyaman. Siap, Allahu Akbar. Berangkat Pak, itu resolusi jihad. Maka susunan kalimat, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Ketika jiwa sudah semangat, oh aku cinta ngaji, aku cinta agama. Kalau aku ngerti ilmu agama, kalau ngerti ilmu-ilmu fikih, maka ibadah akan lebih tekun. Oh kalau udah cinta Pak, Senin malam Selasa, rasa badan capek hilang. Karena seneng, karena cinta, jiwanya sudah termakan, jiwanya sudah semangat untuk apa? Memperjuangkan keimanan. Maka ini malam kemerdekaan sering disampaikan, ayo isi kemerdekaan RI yang ke-76 dengan yang baik. Di antaranya ini tahun Hijriah, tahun perubahan. Kemarin sudah kita kaji, al-muhajiru man hajaro ila ma nahallahu anhu. Orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang Allah Subhanahu. Pertama, yang biasa judi tinggalkan. Kemudian tidak judi, itu namanya hijrah atau perubahan. Yang biasanya mabok, biasanya minum minuman keras, tapi bukan minum es batu ya Pak ya. Kalau es batu boleh Pak, itu minuman keras itu Pak. Maksudnya itu minuman keras apa Det? Kamu yang biasa minum itu dulu. Hah? Jangan pura-pura nggak tahu. Ini semua udah pada tahu kalau ente suka minum keras. Yang biasa minum minuman keras tinggalkan, itu hijrah. Yang kagak sholat terus sholat, itu hijrah. Ini tahun perubahan. Maka dengan tahun perubahan, dengan tahun hijriah, ayo kita isi kemerdekaan ini dengan yang baik. Maka ini malam sudah baik. Ayo kita malam pas 17-an kita ngaji, pasti akan doa, akan kirim Fatihah, kita isi dengan zikir. Subhanallah. Maka mudah-mudahan HUT RI yang ke-76 ini kita lebih muhasabah, lebih introspeksi, lebih mendekatkan diri ke hadapan Allah Subhanahu. Maka kan besok tanggal 17 itu Pak. Bapak ini masih ingat lagu 17 Agustus gak sih? Karena dulu waktu di SD itu kan suka nyanyi ini loh Pak. Ini kalau diingat-ingat itu semangatnya ada. Saya ingat kalau sekolah SD dulu pakai celana pendek merah putih. Maka ini malam saya pakai merah pakai putih. Supaya apa? Kontaminasi bendera merah putih. Saya punya. Walaupun tadi Dedi ngomong Pak, Ustadz kok pakai sorban merah gitu. Ini bukan salah bro. Ini malam kemerdekaan pakai diomong Pak. Memang kalau buka kitab Taklimul Muta'alim yang merah-merah kagak boleh Pak. Yang merah-merah kagak boleh. Kalau kata yang partai, Ustadz kayak PDI aja. Saya memang PDI Pak, Persatuan Dai Indonesia. PDI, Persatuan Dai Indonesia. Ini malam pakai merah putih karena memang ini suasana coba di gang kita, di jalan. Karena memang diarahkan oleh pemerintah. Yuk mulai tanggal 1 cinta tanah air, pasang bendera di depan rumah masing-masing. Mobil saya, motor saya, motor belum Pak. Ya, itu merah putih. Karena besok akan 17-an. Maka bait lagu untuk membangkitkan semangat, isi kemerdekaan dengan yang baik. Itu 17-an itu. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka. Sekali merdeka
tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan kita tetap setia membela negara kita. Kita tetap setia membela negara kita. Merdeka! Dulu begitu, Pak. Ketika ketemu dengan kawan-kawan pejuang, itu sudah omongannya merdeka. Nah, seperti itu. Karena saking semangatnya agar Indonesia merdeka. Satu. Yang kedua, Pak, kalau menengok Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, merdeka itu penting, aman, nyaman, damai itu penting. Al-mulku wad-dinu tau'amani. Negara dan agama laksana saudara kembar, Pak. Yang namanya saudara kembar itu apa-apa kudu sama. Celana sama, baju sama, makan sama, nikah juga kudu bareng itu, Pak. Maka di Indonesia antara agama dan negara tidak bisa dipisahkan. Agama, Pak, tanpa negara nggak kuat. Negara tanpa agama acak adut, Pak. Coba negara tanpa agama, wow, korupsi merajalela. Ini ada agama aja korupsi, ada agama ngatur aja orangnya pada nggak jelas. Tapi agama tanpa agama tanpa negara itu nggak bisa kita menjalankan dengan aman. Ini kita beragama, kalau negaranya perang kayak Timur Tengah, nggak bisa kita ngaji, Pak. Maka ayo kita isi kemerdekaan dengan yang baik-baik agar kita yang beragama bisa aman, tentram dalam menjalankannya. Ngaji santai, ibadah khusyuk. Karena apa? Negaranya aman. Ayo kita isi negara dengan yang baik-baik. Salah satunya di HUT RI yang ke-76 ini kita bersama-sama berupaya untuk mengisi yang lebih baik agar Indonesia menjadi negara yang baik. Maka selamat hari ulang tahun yang ke-76 untuk negara kita tercinta, Republik Indonesia. Kita isi yang lebih baik. Dengan tahun baru Islam ini kita rubah yang lebih baik agar Indonesia menjadi negara yang aman, nyaman dan damai. Gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo ing madya mangun karso, ing ngarsoning tulodo tutwuri handayani baldatun thayyibatun warrabbun ghafur.